Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan yang layak kami puji, layak kami tinggikan, layak kami agungkan, sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja. Tidak ada juru selamat yang lain, hanya Engkau adalah Tuhan Yesus penyelamat kami. Kami mengakui tanpa bimbingan-Mu, maka hidup ini tidak mampu kami jalan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, dengan tangan kanan-Mu yang kuat, Engkau menuntun kami untuk memasuki hari yang baru, hidup yang baru, kekuatan yang baru pada hari ini. Terima kasih atas pengudusan-Mu dengan kuasa darah yang telah tercurah di atas kayu salib. Oleh karena kuasa darah yang tercurah ini, kami diberi pengudusan dan kemampuan untuk menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat pertolongan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami agar semua tetap sehat dan selamat menjalani hidup yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita bersama sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji dan memuliakan Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, Tuhan tidak membatasi kasih-Nya kepada setiap orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25, Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik,
bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang sungguh tepat dan benar bahwa Tuhan tidak pernah membatasi kasih-Nya kepada setiap orang, tetapi apakah kita membatasi kasih Tuhan yang telah dicurahkan di dalam kita? Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepada kita agar kasih itu mengalir bagaikan sungai yang mengalir dari dalam diri kita kepada orang yang sedang menantikan kuasa kasih yang dari Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang sudah mendapat belas kasihan yang berkelimpahan di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka belum pernah menjadikan diri mereka bagaikan pancuran tempat aliran kasih dari Tuhan itu mengalir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita membatasi kasih Tuhan dengan membelenggukan diri kita untuk tidak mau menjadi pancuran kasih dari Tuhan kepada sanak saudara kita, baik yang seiman maupun yang belum percaya. Dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak membatasi kasih-Nya kepada semua umat manusia. Dalam ayat yang ke-9 berkata, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Artinya, hanya Tuhan yang menjadikan hidup ini berguna, mempunyai tujuan, serta bermakna, karena Ia saja yang berkuasa memperkenankannya melalui kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita selalu bersyukur dengan keberadaan kita yang Tuhan telah gunakan menjadi pancuran berkat kasih-Nya kepada sesama? Mari kita melihat bukti kasih Tuhan tidak dibatasi di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Yang pertama, oleh kebesarannya, Ia melakukannya melalui umat manusia. Kalau kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Lalu yang kedua, Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat melalui semua generasi. Artinya, bukan kepada orang tua saja, tetapi Tuhan melanjutkan kasih karunia dan anugerah-Nya melalui semua generasi. Lalu yang ketiga, Dia baik, penuh kasih dan penuh sabar kepada setiap orang. Itu adalah hati Tuhan sebagai Bapa kepada umat manusia. Lalu yang keempat, Dia menjadi sumber segala keperluan setiap orang. Tuhan tidak membedakan kita pada waktu Dia membuka pintu berkat di dalam keperluan kita sebagai umat manusia. Lalu yang kelima, Dia tetap adil dan berkuasa atas kehidupan setiap orang tanpa memilih rupa dan kedudukan kita. Itu di dalam ayat yang ke-17, itu adalah keadilannya sebagai Tuhan di dalam kehidupan umat manusia yang telah diciptakan oleh-Nya serupa dan segambar dengan Dia. Lalu yang keenam, Dia tetap dekat kepada setiap orang yang senantiasa berseru kepadanya. Di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Lalu yang ke-7 yang terakhir, Dia tetap dekat kepada semua orang yang selalu dekat kepadanya, baik di dalam doa, baik di dalam renungan firman-Nya, bahkan juga di dalam pujian dan penyembahan kepada Dia. Itu dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah dibatasinya untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Dia melakukannya bukan karena kita layak, bukan karena kita telah melakukan sesuatu kebaikan kepadanya, tetapi semuanya oleh karena kasih karunia-Nya kepada kita. Oleh itu, apa yang kita renungkan di dalam kasih Tuhan yang tidak dibatasinya kepada kita, Tuhan juga mau agar kita jangan membatasi kasih Tuhan itu
yang telah dicurahkan melalui kita kepada orang-orang yang layak menerimanya. Sebab Tuhan memberkati kita agar kita tidak membatasi kuasa dan kasih Tuhan yang telah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang tidak henti-hentinya membentuk dan meluruskan pikiran dan hati kami, agar kami sadar tentang kasih-Mu yang tidak pernah dibatasi oleh Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Sekalipun kami tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan, namun oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu, Tuhan, Engkau telah melayani dan mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk anak yatim piatu, ibu tunggal dan duda, serta orang yang mengalami berbagai kesulitan di dalam kehidupan mereka pada saat ini, agar mereka diberi kekuatan iman, serta pengharapan saat mereka putus asa. Engkau adalah Tuhan yang memperdulikan serta memberkati mereka dengan pengertian tentang pemeliharaanmu kepada mereka. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk keselamatan dan keamanan dunia yang kami diami pada saat ini. Sekalipun kami makin hari makin menghadapi keadaan yang tidak memberi keselamatan bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib dari segala malapetaka dan bahaya yang menimpa hidup ini, baik dari bencana alam, baik dari akibat peperangan, maupun akibat dari berbagai penyakit. Kami percaya oleh kuasa perlindungan-Mu yang ajaib, Tuhan, kami tetap selamat, karena di dalam Engkau, Tuhan, kami dapat mendapat kelegaan dan ketenangan. Terima kasih Bapa di surga. Kuatkan iman seisi keluarga kami sebagai umat-Mu. Berilah kami kekuatan dan kuasa, agar kami tidak merasa gelisah, agar kami tetap percaya kepadamu, sebab Engkau kembali untuk mendapat hati kami yang tidak berubah, hati yang tetap percaya dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau selalu menyertai dan menolong kami. Berkati setiap umat-Mu yang setia memberkati keperluan di dalam pelayanan-Mu, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara gereja. Tuhan, curahkan berkat-Mu di atas usaha, pekerjaan mereka, agar mereka senantiasa selamat di dalam perlindungan-Mu. Terpujilah namamu ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang masih berada di dalam kekhawatiran, Tuhan Engkau akan mempertetapkan iman mereka, yang masih terikat dengan kuasa roh-roh tenung atau roh sihir. Di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka dilepaskan dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami percaya dengan kuasa-Mu ya Tuhan, tidak dapat dibatasi oleh kuasa apapun. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah. Engkau adalah Tuhan, pendengar dan memberi jawaban di atas doa kami. Kiranya Tuhan Engkau memperkenankan kami di bawah bimbingan dan tuntunan-Mu sepanjang hari ini. Dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.